Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Ainul Latifah dengan NIM 1847241032 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat penelitian kuantitatif. Yang pertama, yaitu pengertian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau quantitative research adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh yaitu berupa angka-angka atau pernyataan yang dinilai kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang secara sistematis terencana dan juga terstruktur terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya dengan jelas dari awal sampai dengan akhir penelitian berdasarkan pengumpulan atau informasi yang berupa simbol angka ataupun bilangan dan pada akhirnya atau pada tahap kesimpulan hasil penelitian umumnya disertai dengan gambar tabel atau grafik ataupun tampilan yang lainnya. B. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yang klasifikasi penelitian berdasarkan dengan manfaat penelitian. 1. Penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama, karena penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Contohnya saja seperti penelitian untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua, ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini di mana manfaat dari hasil penelitian dapat bergerak dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian ini biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Contohnya seperti penelitian pemasaran. Klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk menyediakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang akan dijadikan sebagai prioritas dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini disebut dengan penelitian pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala atau persoalan yang masih relatif baru atau bisa dikatakan sebagai masalah yang belum pernah dirasakan ataupun diketahui oleh orang lain. Contoh yang paling nyata yaitu penemuan virus baru. Adapun ciri-ciri penelitian eksploratif yaitu yang pertama, mendeskripsikan fenomena secara lebih jelas dan juga tuntas. Yang kedua, sampelnya terbatas. Yang ketiga, sumber informasinya yaitu primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah pokok penelitian yaitu menetapkan terlebih dahulu bidang yang akan diselidiki atau diteliti, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, melakukan penelaah kepustakaan untuk mendukung pengumpulan informasi. Kemudian, menyusun rancangan pendekatannya yaitu seperti cara pengumpulan datanya, alat pengumpulan data, sumber informasi latihan, pengumpulan data, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang disusun lalu dilanjutkan dengan menyusun laporan menurut atau sesuai dengan sistematika tertentu. Kedua, penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian sebagai lanjutan dari penelitian eksploratif. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih fenomena dan hasilnya dapat berupa tipologi ataupun pola-pola tentang fenomena yang sedang dibahas.
Adapun ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif yaitu yang pertama, memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ataupun masalah kejadian yang aktual dan juga berarti. Yang kedua, mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat. Yang ketiga, penelitian korelasional. Penelitian ini adalah tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu dan beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lainnya, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia dalam meramalkan suatu hasil. Langkah-langkah pokok penelitian korelasional: memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti, melakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori yang mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan masalah yang dirumuskan, lalu identifikasi ubahan yang relevan untuk diteliti, kemudian menentukan sampel menyusun, serta memilih instrumen yang cocok, lalu mengumpulkan data mengenai data dan juga menyusun laporan penelitian. D. Penelitian kausal komparatif. Tipe ini adalah tipe penelitian yang bersifat ex post facto. Adapun langkah-langkahnya dalam penelitian kausal komparatif yaitu yang pertama, dilakukan dalam merumuskan masalahnya dengan jelas, kemudian melakukan penelaah perpustakaan dengan baik, dan dilanjutkan dengan merumuskan teori yang mendasari hipotesis. Adapun beberapa kelemahan dari penelitian kausal komparatif yaitu A. Variabel bebas tidak dapat dikontrol karena kegiatan yang telah terjadi. B. Kurang dapat dilaksanakan pemilihan kelompok secara random. C. Sangat sulit dalam menentukan apakah faktor-faktor yang terbentuk setelah termasuk ke dalam faktor yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu pre-eksperimen, yaitu penelitian eksperimen yang hanya menggunakan satu kelompok saja. Kedua, quasi-eksperimen, yaitu penelitian yang dimana para penelitinya tidak melakukan mendominasi dalam menentukan subjek kelompok penelitian, tetapi hasil yang dicapai cukup berarti, baik ditinjau dari validitas internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu true experiment, adalah penelitian eksperimen yang sesungguhnya, di mana peneliti mengontrol variabel yang telah diteliti dengan baik. C. Analisis isi. Penelitian ini dilakukan beberapa kepada orang, tetapi lebih kepada simbol atau film dan sebagainya. E. Analisis wacana. Dalam analisis ini bukan hanya frekuensi tampilan dari topik tertentu yang dipilih dalam material dan kewajiban, tetapi lebih jauh mengaitkan tentang topik tersebut pada kondisi yang muncul bersamaan ataupun melatar belakangi suatu topik. F. Perbandingan sejarah. Perbandingan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini sebaiknya difokuskan pada satu periode sejarah, beberapa kebudayaan yang berbeda, atau bisa juga dengan kombinasikan antara periode sejarah dan juga kebudayaan yang berbeda. Baik, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.